Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada video kali ini teman-teman akan kami kabarkan tentang aturan pemilihan formasi di seleksi P3K di tahap yang kedua. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ketentuan ini sangatlah penting ya bagi teman-teman honorer ataupun guru non ASN di sekolah swasta ataupun lulusan PPG yang nantinya akan mengikuti di seleksi kompetensi yang kedua. Hal ini merupakan ketentuan yang urgent karena pada dasarnya di seleksi kompetensi yang kedua akan sangat berbeda dengan seleksi kompetensi yang pertama. Di seleksi kompetensi yang kedua, pemilihan formasi ini akan sangat menentukan bagi teman-teman nanti di kelulusan akhirnya, akan sangat ditentukan atau dipengaruhi dari pemilihan formasi tersebut. Nah, saya bawakan dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 ya tahun 2021. Ini yang menjadi aturan dari pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2021. Jadi peraturan menteri ini, Menteri Pan-RB ini nomor 28 masih menjadi rujukan tentang aturan-aturan yang nantinya akan diterapkan baik di seleksi kompetensi pertama, 2 atau 3 beserta dengan tahapan-tahapannya ya. Nah, saya akan langsung menuju ke aturan pemilihan formasi di seleksi kompetensi yang kedua. Untuk aturan yang pertama, jadi semua pelamar memilih kembali formasi yang masih ada atau kebutuhan yang belum terpenuhi, formasi yang masih kosong di seleksi kompetensi yang kedua. Jadi kalau di pasal 33 di paragraf 9 ya, pasal 33 ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu menjelaskan bahwa yang dimaksud pelamar dimaksud ayat 1 ada 4 kelompok ini nanti memilih ulang pada SSC ASN. Artinya untuk pelamar THK 2 dan guru non ASN yang terdapat di Dapodik atau sering kita sebut dengan guru honorer di sekolah negeri itu bisa memilih formasi awal di seleksi kompetensi pertama, artinya di sekolah induk, ataupun memilih keluar, artinya memilih formasi yang kosong tetapi tidak di sekolah induk mereka. Nah, untuk C dan D, guru swasta dan juga lulusan PPG, ini melamar atau memilih formasi untuk pertama kalinya, tentunya sesuai dengan linearitas baik itu ijazah ataupun sertifikat pendidik. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ketentuan yang kedua, jadi pelamar bisa memilih kebutuhan P3K pada sekolah baik itu jenjang PAUD, kemudian taman kanak-kanak, di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, ini bagi satuan pendidikan di wilayah kabupaten atau kota. Nah, jadi untuk sekolah yang di bawah kabupaten atau kota itu bisa memilih di jenjang-jenjang tersebut, tentunya sesuai dengan linearitas tadi, ijazah dan juga sertifikat pendidik. Nah, sebagai contoh, misalkan teman-teman adalah guru taman kanak-kanak tetapi memiliki ijazah yang tidak linear, misalkan guru pendidikan agama Islam, maka teman-teman bisa memilih di sekolah SD misalkan atau SMP misalkan yang tersedia formasi guru agamanya. Jadi seperti itu. Begitupun misalkan guru SMP dia adalah jurusannya misalkan pendidikan IPS. Akan tetapi pendidikan IPS ya, atau guru sejarah misalkan, di guru yang
jurusannya adalah, ijazahnya adalah sejarah, pendidikan sejarah. Misalkan di SMP itu tidak ada farmasi, maka teman-teman lulusan pendidikan IPS ataupun guru sejarah, pendidikan sejarah itu bisa memilih di sekolah dasar karena linier dengan sekolah dasar. Nah, kita coba lihat ya untuk SE linearitasnya. Ini adalah SE kesesuaian kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang digunakan dalam P3K, rekrutmen P3K di tahun 2021 ini untuk jabatan fungsional guru ya. Nah, misalkan kita tadi contohkan adalah pendidikan IPS ya, pendidikan IPS yang kita contohkan. Nah, ini pendidikan ilmu pengetahuan sosial, maka dia linier atau bisa untuk melamar di satuan pendidikan guru SD. Ini ya, IPS itu bisa melamar di guru SD. Ataupun misalkan guru IPA, misalkan guru IPA pendidikan ilmu pengetahuan alam, ijazahnya adalah pendidikan ilmu pengetahuan alam, dia bisa melamar di SD juga, di guru kelas. Atau di SMP dia memilih prakarya. Nah, tapi perlu diingat, teman-teman guru SMP yang sudah mengajar di SMP saat ini ya, terdaftar di Dapodik sebagai guru SMP, itu hanya boleh melamar di SMP, SD, atau PAUD tadi ya, atau jenjang TK. Nah, jadi teman-teman jangan pesimistis dulu, coba dilihat lagi di SE linearitas, jurusan pendidikan atau program studi ijazah teman-teman itu linear dengan bidang studi apa, sehingga teman-teman bisa mencari alternatif formasi di sekolah yang lain. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, jadi pelamar yang mengajar di sekolah SMA atau SMK atau SLB itu bisa melamar di antara pilihan bentuk satuan tersebut di provinsi. Artinya misalkan teman-teman tuh guru SMA bisa saja melamar karena formasinya itu tidak ada di SMA, bisa juga melamar di SMK atau bisa juga melamar di SLB. Tentunya formasi itu harus linier sesuai dengan SE linearitas. Ini adalah yang ketiga. Kemudian untuk aturan yang keempat, bagi pelamar lulusan PPG atau profesi guru, pendidikan profesi guru, itu bisa memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi untuk yang ini P3KA lulusan PPG ini dibebaskan untuk memilih di lokasi atau domisili pelamar atau sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, ini adalah aturan yang keempat. Kemudian aturan yang kelima, bagi teman-teman yang memiliki atau yang sudah mencapai passing grade di seleksi yang pertama, tapi teman-teman kemudian tidak memiliki formasi, tidak bisa mendapatkan formasi karena di sekolah teman-teman itu tidak ada formasinya, teman-teman jangan lupa, jika passing grade atau nilai teman-teman di seleksi kompetensi pertama itu mau digunakan, maka teman-teman harus memilih formasi atau jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Ini ada di ayat 3 ya. Ada di ayat 3 pasal 34. Nilai seleksi kompetensi 1 bagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi teman-teman misalkan di seleksi kemarin itu bisa passing grade, kemudian teman-teman mau gunakan nilai itu untuk di seleksi yang kedua, maka teman-teman harus memilih jabatan dan bentuk satuan yang sama, pendidikan yang sama. Misalkan kemarin memilih guru SD, guru SD ya, jabatan guru SD, maka untuk di seleksi yang kedua
harus memilih jabatan guru SD. Nah, itu adalah yang kelima. Kemudian ini adalah 5 ketentuan dari pemilihan formasi di seleksi tahap yang kedua, seleksi kompetensi tahap yang kedua. Jadi teman-teman harus petakan antara peluang dan juga pesaing. Teman-teman juga bisa memilih alternatif formasi yang mungkin memiliki peluang lolos lebih tinggi ya. Nah, semoga di seleksi kompetensi kedua teman-teman bisa beruntung dan teman-teman bisa lolos sehingga menjadi ASN di tahun 2021 ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.